Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sementara kan ilmu ini terus berkurang. Zaman Rasul kan seluruh ilmu ada pada Rasul. Zaman sahabat dibagi-bagi ilmunya. Gak ada yang seutuh Rasulullah. Kemudian setelah sahabat ada ulama-ulama mujtahid, ya. Fikih aja dari jutaan orang itu tinggal seberapa? Yang jumhur tinggal 4. Orang ahli hadis tinggal berapa? Tinggal menghasilkan kutubus sittah sama kutubus tis'ah. Padahal hadis, jadi semakin lama orang itu yang pintar itu juga semakin berkurang. Kemudian belakangan yang pintar juga semakin berkurang karena nggak ada yang sekelas mujtahid. Akhirnya kita ini cuma menjadi muqallid, jadi taklid aja. Sehebat apapun ulama hari ini, itu misalnya, itu mempelajari satu madhab, itu tekan jeblok misalnya. Coba sekarang, misalnya orang sekarang mualim kayak apa, itu menyelesaikan satu pemikirannya Imam Syafi'i, wis konslet. Nggak usah bayangin bahwa orang itu akan ahli menjadi madhab, ulama madhab Hambali, Hanafi, 4 madhab itu jarang sekarang. Seiring perkembangan zaman semakin sulit. Nah makanya kemudian bagi yang tidak wis kok kanggo panganan metu, lawi kok mangan kok ngaji. Wis ta seneng ngono. Wis mending sing kono sing mangan aku mangan ae. Saking gematine lho santri karo kiyaine iki. Aja ngasih kiyaine guru. Guru kan saking. Lho enggak ada banyak. Gitu. Makanya kemudian semakin tidak banyak ada dikasih ruang. Mujtahidnya tinggal berapa? Mujtahid mutlak itu karena 4. Setelah itu disebut al-alim, al-alama, kemudian hadratus syekh, kayak Mbah Hasyim Asy'ari sebutannya hadratus syekh karena hafal kutubus sittah. Jadi sepulang dari Makkah yang hafal kutubus sittah itu ya Mbah Hasyim itu. Sama ada satu perempuan dari Palembang namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani, itu hafal kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Lah zaman segitu ngapalkan itu kan kebiasaan karena belum ada buku. Nah sekarang orang lebih mengandalkan buku daripada bacaan. Sekarang orang lupa buku mengandalkan HP. Udah zaman berubah. Nah, makanya yang sudah tidak punya kemampuan banyak ya sudah taklid aja. Taklid itu gandol sarungi ya. Kiai sudah gandolan kiai. Ya, makanya guyonannya milih kiai sarungan daripada kiai celononan. Karena kalau kiai sarungan mau masuk neraka, mau digandoli, tidak mungkin ditendang. Karena kalau ditendang, digandoli sarungnya melotrok. Makanya mesti ayo gitu. Nah itu guyonan kita dulu begitu. Karena kalau celononan digandoli itu, kayak misalnya celononan itu, wong digandoli, muncul, orang bakal melotrok, wong ngono. Sabu, tapi kalau kemudian sarungan harus digandoli, mesti ayo, oh ya mesti melu. Nanti bakal ditawarin melotrok isin. Belum bidadari kan, dia taklid. Makanya kemudian ada syarek jalan gede yang bisa diikuti banyak orang. Kemudian ada torik jalan kecil-kecil lah. Sudah, bagi yang punya sangu silakan berjalan. Yang nggak punya sangu ketika berjalan yang gandal trek. Nah NU itu begitu. Kalau kamu nggak punya bekal, nggak punya sangu ya sudah ikut kiai gandal trek, namanya taklid. Makanya kemudian kalau NU ada perjalanan Islam nggak pernah konslet. Tapi begitu konsep ahli sunnah wal jamaah ini mandiri, orang tidak boleh taklid langsung kembali pada Quran sunnah. Begitu di jalan tol arah ke sana semua, dia merasa bekalnya kurang, nggak mau gandol tapi balik arah, dia tabrakan. Makanya sekarang banyak sekali terjadi benturan itu kan ada orang kembali. Mau lagi syarif melakukan rono, tahu-tahu dia yang balik kan bruk tabrakan. Kan gitu. Ini kan eranya kain sudah tidak terlalu masalah. Makanya orang sudah jarang membicarakan isbal. Seperti dulu, kenapa santri jarang sekarang belajar ilmu falak? Karena sudah ada kalender.
ahli ilmu falak lebih hebat dari kalender, tapi anak-anak itu suruh belajar falak lebih suka beli kalender. Sama dengan anak-anak, kenapa minat baca terhadap matematika berkurang? Karena bisa beli kalkulator. Lu kan gini zaman. Loh, itu zaman itu begitu lah. NU itu sudah, kalau kamu nggak punya bekal, itu taklid aja deh, taklid udah melu kiai, gandolan sarungnya ya, karena ulama-ulama dulu sudah membuatkan sebuah sistem yang lebih mudah dan komprehensif. Ya udah madhabnya, kemudian ada yang, nah cara-cara kayak gitu, nah, itu cara-caranya itu, cara-caranya santri. Lah makanya santri ini tidak pernah bermasalah, berada dalam situasi apapun itu pasti punya gandolan. Itulah, kalau yang lain bermasalah karena tidak boleh gandol gitu loh. Tidak boleh taklid, kamu harus kembali langsung pada Quran Sunnah. Sementara perbendaharaan memahami Quran Sunnah, perbendaharaannya banyaknya luar biasa. Ini ulumul Quran, ulumul hadis, asasut tasyri', maqasidus syar'iyyah, itu habis mumet wong-wonge. Sampean sibuk manen karet terus sampai mikir ngono, ras itu panen karek bosok wis ngono. Itu. Nah, belakangan kan ini enggak, kembali. Loh, karena kembali ini, maka kemudian dia tidak ketemu. Karena era itu sudah ditinggalkan. Wong haji nek mulai, sampean golek wong haji, yo ora eneng. Sampean yo wong haji wis mulai sudah pulang. Tiba-tiba sampean golek wong tawaf, yo isih ono tapi ora tawaf haji. Sampean golek padang Arafah ya enggak ada orang. Jadi banyak sekali sesuatu yang sudah ditinggalkan, sudah eranya sudah era lewat. Kepemimpinan Rasulullah, ya sudah, itu bejoni sahabat. Sampai nggak usah ngoyo ingin menjadi sahabat. Sahabat itu hanya orang Arab, wes orang sahabat orang Jambi itu tidak ada. Karena nggak usah maksa pengen jadi sahabat. Makanya sahabat itu karena orang Arab, nggak ada sahabat namanya Joni, itu tidak ada. Tukico itu tidak ketemu, apa Abu Bakar, Umar. Udah, nah, sahabat itu eranya apa? Eranya kan memang asyidda'u 'alal kufar. Zaman Rasulullah itu wakafa billahi syahida. Muhammadur Rasul walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Kenapa wong kafir isih ono? Lah begitu eranya sampean cari wong kafir, gimana carinya? Kafir itu orang yang bukan Islam dan menyerang Islam secara fisik dengan peperangan, itu orang kafir. Nah saya ini di Indonesia, dulu orang kafir, angel. Makanya konsep mati syahid itu gak ketemu kafirnya, akhirnya tonggolnya di kafir no. Produk kafir itu diproduksi sampai polisi kafir, tentara kafir, beda atau karena konsep kafir itu sudah gak ketemu. Karena yang ada itu dimi. Terus akhirnya bingung menghidupkan fosil. Gitu loh, bingung menghidupkan fosil itu ditangekno. Kalau enggak, akhirnya Jokowi kafir, Sopo PKI, kan saking bingungnya kan. Begitu, oh itu Suriah kafir, Bashar al-Assad kafir. Wah, akhirnya berangkat rono tekan kono lho kok padha Islame ngono ya mumet. Nah itu. Eranya Nabi. Eranya Nabi itu eranya unta. Memang kemanapun ya unta itu. Di padang pasir nggak mungkin pakai kereta, karena kalau pakai kereta ambles keretone. Makanya pun era Nabi itu era unta. Tiba-tiba sampean punya prinsip di zaman Nabi unta. Kita ini tidak ada zaman Nabi tidak ada mobil. Sampean golek unta ning kene, balik ora mlaku. Makanya kemudian orang-orang ini akhirnya ngawur. Zaman Nabi itu eranya barter. Barang dengan barang, notok barang dengan nilai tukar emas sama perak. Tapi orang kan juga pengen rileks. Gawa emas dirampok, tur abot, barter juga berat. Itu telo podok, telo ditukar karena gedang podok. Akhirnya sampailah kemudian eranya obligasi, keluarnya uang. Akhirnya uang lebih disepakati karena lebih enteng. Ya begitu orang semakin cepat,
Uang itu sudah nggak bisa lagi menjadi alat transaksi hari ini secara keseluruhan. Saya misalnya yang harus kemana-mana menggunakan pesawat, kemana-mana membeli sesuatu, gawa duit lah, ya bubar. Lahirnya namanya uang digital. Lah begitu kemudian orang di era uang digital tiba-tiba mundur lagi ke uang emas. Akhirnya kemudian uang emas itu adalah uang lama, uang digital itu uang bank. Akhirnya karena bank tidak lagi menyediakan uang emas, tapi obligasi, akhirnya banknya haram. Di zaman namanya banknya haram, bank itu riba, berbunga. Lah ya sudah. Tapi apakah kemudian dia bisa menghindari bank? Ya nggak bisa. Pergi haji tetap harus pakai bank. Baca Quran harus pakai bank, karena percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli sama maklum. Nggak bisa. Jadi uang itu iso, muni mundur dulu. Tapi praktek hidupnya karena sosiologi antropologinya nggak bisa mundur. Ya ora iso muncul. Ngirim ke anak neng pondok, kiriman ke pondok apa terus gawana duit, ya enggak transfer. Sampai harus jadi manusia Flintstone, dia nggak bisa. Makanya kalau yang mau ya silahkan, tapi ya nggak bisa, ya jangan disalahkan. Apa juga misalnya terus tuku apa tiket pesawat nggak duit, itu sudah jarang sekali. Sekarang pakai Shopee, sekarang pakai Traveloka, itu kan sudah nggak ada uangnya. Lah makanya kemudian ketika orang kembali kepada uang dan emas, ya sing liyane guyu tok, coba praktek terus ya ora iso. Lho kan ya susah. Ini adalah era kepemimpinan bersama, era kepemimpinan demokrasi. Makanya para ulama Indonesia dulu ketika melihat itu jenjang jarak perselisihan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain harus disatukan. Nah, konsep penyatuan itu dalam bahasa Rasulullah adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ada konsep ra'iyah. Lah ketika para ulama datang, dia melihat bahwa orang ini semakin lama semakin pinter. Dulu kan eranya orang yang menang itu yang kuasa, yang paling menangan dia berkuasa sampai membentuk kerajaan. Akhirnya kemudian dia menjadi raja. Tapi seiring waktu kan banyak yang pinter juga, akhirnya bernegosiasi. Nah, negosiasinya inilah kemudian kedudukan raja harus ternegosiasi oleh kedudukan hamba. Nah, akhirnya kedudukan raja dan kedudukan hamba ini harus kemudian dijadikan sesuai dengan konsep Rasulullah, ra'iyah. Dan di Indonesia berhasil. Tidak ada raja, tidak ada hamba, adalah adanya ra'iyah yang kemudian dicelat ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi Indonesia itu satu-satunya bangsa muslim yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya. Itu ulama Indonesia.